Halo rekan-rekan semuanya, kami perwakilan dari Stage for Indonesia. Untuk kali ini kami akan membahas terkait bahaya budaya begadang bagi generasi Z, di mana materi video ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Silva Ikhtiar Saputri, dengan NIM 2502045664 dari jurusan Accounting BINUS Online Learning. Dan saya Edwardus Bernard Elvis Perti dengan NIM 250204054 dari jurusan Accounting BINUS Online Learning. Baik, slide selanjutnya. Bahaya budaya begadang bagi generasi Z. Ini nama anggota kelompok kami dan tujuan dibuatnya digital content ini sendiri yaitu di mana materi ini memaparkan beberapa dampak buruk begadang bagi generasi Z dengan menjelaskan kebiasaan serta penyebab terjadinya begadang dapat diatasi. Selain itu juga menjelaskan terkait tujuan untuk memberikan pengetahuan para generasi Z agar dapat mengurangi kebiasaan begadang di mana dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Slide selanjutnya. Untuk video ini akan menjelaskan beberapa materi pembahasannya. Yang pertama ada generasi Z, kemudian dari begadang, serta penyebab begadang, kemudian ada akibat begadang, serta beberapa data survei yang kami peroleh. Slide selanjutnya. Sebelum jauh, kita akan menjelaskan terkait generasi Z dulu ya. Dalam populasi di dunia ini, Gen Z sangat menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 3,2 miliar atau 41% penduduk dunia yang merupakan Gen Z yang berusia di bawah 25 tahun. Kemudian ada juga pengertian berdasarkan menurut Ajis Nurdiono, di mana Gen Z adalah generasi yang sedini mungkin telah mengenal teknologi dan internet. Generasi yang haus akan teknologi, di mana mereka merupakan generasi yang sudah mulai berinteraksi dalam dunia digital pada teknologi internet. Kemudian dalam generasi Z ini juga menjalani kehidupan dengan berbagai hal, seperti contohnya interaksi melalui teknologi seperti sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, bahkan beberapa sosial media yang tidak asing kita dengar. Kemudian hal tersebut dibuat sebagai media berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada juga sebagai pandangan hidup dalam melihat dunia. Dan slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait Gen Z dan di sini tuh kayak beberapa hal yang terkait penyebab begadang pada generasi Z ini. Dan di sini tuh ter terjadi karena generasi Z ini populasi yang mudah bosan dan kemudian mudah terpengaruh pada tren dan menghindari banyak tantangan dan kayak hanya fokus pada zona nyaman sehingga mereka lebih memilih untuk begadang untuk menghibur diri sendiri tanpa memikirkan dampak dari begadang tersebut. Dan slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada terkait materi begadang. Selanjutnya ini ada contoh dari begadang itu sendiri. Mari kita tonton.
Baik, dari video yang telah ditampilkan tadi dapat kita simpulkan juga bahwa kecanduan bermain media teknologi seperti komputer ataupun gadget akan membuat seseorang kebiasaan dan kecanduan terus-menerus sehingga eh, dia ada dia tidak melakukan kegiatan yang produktif dan berdasarkan KBBI ini begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Slide selanjutnya, berikut terkait penyebab begadang bagi Gen Z akan dijelaskan oleh rekan saya, Edwardus. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak Silva. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab begadang bagi Gen Z. Nah, bisa dilihat dari video tadi ya, itu eh, saking kecanduannya, itu lama-lama dia ngantuk, terus bangun-bangun, dia nggak bisa bangun dengan target yang diharapkan oleh dia. Jadi, bisa disimpulkan sendiri bagaimana dampak begadang bagi para remaja saat ini. Dan ini adalah beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kecanduan dunia digital, itu game online, sosial media, dan lain-lain. Ya, mungkin telah kita banyak temukan ya, di berbagai tempat tongkrongan gitu ya. Ada yang bisa main Mobile Legend, AOK sekarang itu bisa sampai larut malam, sampai pagi gitu. Terus sosial media, ya ngomongnya tidur sama orang tua, tapi ternyata di dalam selimutnya masih HP-nya nyala, nonton YouTube, nonton IG, feed IG, sehingga HP-nya nggak sampai dimatikan karena ketiduran. Bukan karena tidur yang direncanakan, tapi karena ketiduran. Dan itu yang bisa membuat nggak sehat. Yang kedua, gengsi. Nah, ini biasanya kadang ada anak-anak yang gengsi, diajak ngopi sama teman-temannya, eh, mau aja padahal dia nggak mau. Tapi karena gengsi, wah nanti dibilang nggak keren nih sama teman-teman. Kalau nggak ngopi sampai larut malam, begadang. Jadi ya ikut-ikut aja, tapi di dalam hatinya mereka nggak mau aslinya. Tapi karena gengsi ini, jadi bisa dianggap keren. Padahal itu yang pelan-pelan akan merusak kesehatan mereka. Yang ketiga, ini mungkin banyak ditemui oleh kalangan mahasiswa, mahasiswi, yaitu sistem kebut semalam. Ya tugas yang nggak pernah nyicil itu, padahal dikasih waktu 1 minggu, tapi yang dikerjakannya semalam sebelumnya. Nah itu bisa jadi eh, ajang mengumpulkan penyakit itu sistem kebut semalam karena otak yang terus bekerja itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah beberapa faktor penyebab yang sering kita temui di kalangan Gen Z lah akhir-akhir ini. Selanjutnya ada teori dengan kemajuan di dunia digital yang serba cepat, generasi Z lahir antara tahun 1995 dan 2009 menghadapi tantangan unik, keinginan kuat untuk mendapatkan tidur yang lebih baik. Dengan waktu pemakaian perangkat dan interaksi digital yang konstan, Gen Z semakin sulit mendapatkan istirahat yang berkualitas, seperti yang tadi ya, karena penyebab tadi. Secara signifikan dapat dikatakan bahwa penggunaan perangkat digital menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pola tidur generasi Z, di mana sebelum tidur banyak remaja yang bermain ponsel ataupun alat digital lainnya, sehingga kecanduan dan berujung begadang. Seperti yang faktor penyebab yang telah kita lihat tadi ya. Nah, ini dampak begadang untuk kesehatan Gen Z. Nah, ini ada beberapa dampak buruk begadang. Apabila pola tidur yang tidak teratur selalu dilakukan karena beberapa hal, seperti mengerjakan tugas pekerjaan atau bermain ponsel hingga tengah malam. Ini ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan
diperoleh oleh Gen Z. Obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, kesehatan mental, tingkat fokus berkurang, stres, dan melemahkan kekebalan tubuh. Padahal Gen Z kan dikenal sebagai generasi yang aktif, semangat. Masa karena gara-gara begadang, eh, justru mendapatkan banyak penyakit. Tentu ini adalah hal yang tidak boleh diterima oleh para Gen Z karena mereka adalah masa depan bangsa. Terhadap psikologi juga ada pengaruhnya. Kebiasaan begadang juga mempengaruhi stabilitas emosi dan psikologis. Dalam jangka panjang, dampak begadang bisa menyebabkan terjadinya gangguan mental, seperti depresi, gangguan cemas, burnout, dan lain-lain. Begadang juga bisa memengaruhi konsentrasi dan memperlemah daya ingat, karena ketika kita tidur, jaringan dan sel-sel saraf di otak mengalami proses perbaikan atau regenerasi. Oleh karena itu, waktu tidur yang cukup diperlukan agar proses regenerasi ini dapat bekerja secara optimal. Berikut adalah beberapa data survei yang diperoleh oleh kami. Survei ini berasal dari responden yang mencari cara untuk meningkatkan kesehatan mental. Di sini ada beberapa poinnya, sleep related solutions, forest bathing, di appreciation ada meditasi, ada tentang kreativitas, sound therapy, mendengarkan musik gitu ya, bisa meningkatkan kesehatan mental. Ini ada beberapa dari tim Asia mengatasi permasalahan terkait tidur, di mana temuan ini menyatakan insight melakukan suatu survei untuk membantu responden yang mengalami kesehatan mental. Ini ada beberapa datanya ya. Cara mengatasi kebiasaan ini ada satu, menjadikan pola hidup yang lebih teratur, mengurangi bermain gadget yang berlebihan. Sudah tahu ya dari contoh video tadi ya, video singkat tadi, bisa ditemukan bahwa eh, tubuh kita itu sebenarnya kita yang harus mengatur sendiri, bukan karena ketergantungan akan teknologi yang lain. Yang ketiga, kurangi aktivitas yang padat di malam hari. Kita harus selalu mengatur terus-menerus supaya pola kesehatan kita jadi teratur. Menciptakan suasana tidur yang nyaman. Kalau tidur ya tidur aja, gak usah pegang HP dan lain-lain. Hindari mengonsumsi minuman stimulan, kopi, soda. Ya kalau berlebihan sangat tidak baik bagi kesehatan. Kesimpulan silakan Saudari Silva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait kesimpulan pada materi video yang telah kami sampaikan, di sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan begadang ini juga dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan psikologis, di mana seseorang yang melakukan suatu begadang ini terjadi karena kecanduan media elektronik itu menjadi hal salah satunya lah. Sehingga dihimbau bagi kita sebagai generasi Z untuk mengurangi gadget dan melakukan kegiatan yang lebih produktif agar tetap sehat jasmani dan rohani. Eh, Slide selanjutnya. Nah, berikut beberapa referensi terkait materi yang telah kami bahas. Dan menurut kami, sekian materi yang kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.